Ya apalagi setelah 3-0 turun minum. Wah, ini kalau kena comeback juga ini keterlaluan nih. Berarti terlalu goblok nih Arteta nih. Ya gue jarang-jarang menggunakan kata itu. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Rabu teman-teman semua ya. Di edisi kali ini gue akan bahas dua topik dari La Liga dan juga dari Liga Inggris. Dari La Liga ada dua pertandingan, mungkin udah tahu yang gue maksud. Dan dari Liga Inggris ada derby London antara merah dan si biru. Ya, tapi gue akan bahas dari La Liga dulu dan gak akan terlalu banyak lah. Gue hanya mengulas dua hasil yang berbanding terbalik, bertolak belakang antara Barcelona dan Real Madrid dalam perburuan gelar La Liga. Ya, jadi memasuki pekan ke-33, Barcelona walaupun susah payah berhasil menjinakkan Osasuna ya dengan skor 1-0. Ya, ini sebenarnya bisa lebih cepat ya dimenangkan oleh Barcelona karena Osasuna ini bermain dengan 10 pemain sejak bahkan tidak sampai setengah jam permainan. Jadi intinya 1 jam lebih Osasuna bermain dengan 10 orang dan baru di menit 85 Barcelona mendapatkan match winner melalui Jordi Alba ya, gol dari asis dari De Jong. Nah, di saat yang sama justru Real Madrid meraih hasil minor padahal mereka sangat perlu menang ya karena ya tanpa hasil hari ini pun atau tadi malam pun mereka sudah tertinggal jauh dari Barcelona. Madrid kalah 2-0. Ini memang ya lumayan mengejutkan ya. Dan tentunya ini hampir pasti memberikan gelar kepada Barca untuk musim ini di La Liga karena jarak poinnya sekarang sudah 14. Ya jadi Barca itu hanya butuh satu berapa? 2 poin ya, satu kemenangan. Itu pun dengan catatan kalau Madridnya menang. Jadi kalau Madridnya seandainya kalah, ya itu nggak perlu lagi Barcelona main atau dapat poin gitu. Jadi ya boleh dibilang selamatlah Barcelona bisa juara juara La Liga kali ini ya. Nah, kita langsung ke Liga Inggris saja ya. Ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi Arsenal berhasil merespon penampilan buruk mereka di 3 laga, di 4 laga, sorry. Setelah mereka seri dari Liverpool, kemudian seri dari West Ham, kemudian juga seri dari apa lagi? Satu lagi dia seri ya. 3 kali pokoknya ya sama Southampton. Kemudian kalah dari City di laga yang menentukan, kemudian mereka mampu merespon itu dengan hasil positif ya dengan kemenangan dari Chelsea menang 3-1. Uh, Menurut gue ini sebuah situasi yang positif. Artinya begini, terlepas dari apakah Arsenal atau City yang juara, ya walaupun menurut gue City 90% yang akan menjadi juara, tapi sudah sepatutnya seperti inilah ya sebuah tim atau dalam kompetisi itu bertanding. Jadi ada semangat di sana walaupun agak sedikit telat menurut gua. Cuman kita sebagai ya semua orang lah sebagai penonton netral juga terhibur. Nah, buat Chelsea sendiri ini tentunya membuat ya aku sih tetap yakin lah nggak mungkin dia degradasi. Cuman akhirnya orang banyak yang mengolok-olok, banyak yang nyinyir, banyak yang yang ngejek-ngejek karena secara secara sejarah atau psikologi ini sebenarnya belum aman 39 poin. Kalau kita lihat dari masa ke masa, poin aman itu untuk menghindar degradasi itu 40 ya. Jadi sementara Chelsea masih 39, ya beda 9 dari Nottingham Forest yang di gerbong terakhir di peringkat ke-18 lah. Ya walaupun secara matematik bisa untuk dibalap, tapi gua rasa sih kecil lah kemungkinannya ya. Yang jelas kita kemana dulu nih? Gue bingung. Mungkin Chelsea dulu lah gue habisin lah. Jadi apa ya? Mungkin kalau kalau ibarat orang ini udah udah komplikasi ya penyakit Chelsea ini. Bayangkan sebuah tim mengeluarkan gue nggak tahu berapa ratus juta pound sterling ya. Mungkin 400 atau 500 atau 600 mungkin ya dalam satu musim, termasuk musim panas dan musim dingin. Tapi hasilnya lu lihat ada di peringkat ke berapa 12 kalau nggak salah ini ya. 12 dengan poin 39, kalah 14 kali gitu. Kemudian ganti pelatih juga nggak membuahkan hasil, malah lebih parah. Jadi di bawah Lampard ini 6 kali kalah berturut-turut, 6 kali kalah dan hanya menciptakan 2 gol dan kebobolan 12 kali. Luar biasa. Ini luar biasa
parahnya gitu ya. Jadi kalau dirata-ratain setiap pertandingan mereka kebobolan 2 kali. Ya makanya gue bikin judulnya Chelsea You Are Going Down ya, walaupun ya down itu bisa artinya makin turun ke bawah, bisa juga degradasi, tapi degradasi seperti yang gue bilang tadi kecil lah. Nah kita ke Arsenal. Jadi seperti yang gue katakan tadi, dengan kemenangan ini Arsenal berhasil kembali menguasai puncak klasemen. Ya dari pengalaman gue, ini sebenarnya seperti painkiller saja atau PHP ya. Jadi hanya untuk menyenangkan sesaat. Ya walaupun dalam preskon Arteta dengan diplomasi mengatakan apa namanya, we don't know what's gonna happen. Ya, the most important is focus on the game. Jadi ada sisa berapa pertandingan ya Arsenal tuh? 4 kalau nggak salah. Ya 4 pertandingan. Ya let's see dia bilang. Jadi ya dia hanya mau bilang sebenarnya itu kata ganti dari ya siapa tahu City-nya kepleset. Ya berharap sih boleh ya, cuman yang kira-kira wajar lah. Tapi it's okay, nggak apa-apa selama itu dikejawantakan dalam penampilan Arsenal yang energik seperti kemarin ya. Jadi kemarin itu Arsenal tampil dengan formasi yang ini kalau gue bilang formasi hukuman ya. Jadi satu itu istilahnya formasi hukuman, dan juga reward, punish and reward line up. Jadi dia benar-benar memberikan kesempatan bagi pemain yang dirasa punya kapasitas tapi belum mendapatkan minute play. Dan kedua adalah afirmasi dari pembelian pemain musim dingin yang sangat positif. Ini berkali-kali gue puji Arteta ya ketika dia membeli Trossard dan Jorginho. Dua pemain ini yang lumayan, yang sangat penting, terutama Trossard ya. Kiwior kemarin ternyata juga membuktikan kapasitasnya sebagai ban serep yang cukup positif ya. It's okay karena ya ada waktunya untuk dia akhirnya kalau memang dia punya kapasitas bisa menjadi pemain utama. Walaupun ada beberapa catatan nanti. Oke, jadi line up-nya di belakang itu yang dia rubah itu satu, Kiwior dimasukkan digantikan Holding ya. Kelihatannya emang Holding sebenarnya juga nggak salah-salah dia banget sih kemarin ya. Kalau kita lihat 2 kali dia jaga Haaland kan ya, karena memang strategi dari Pep itu yang menarik Haaland sengaja lebih keluar untuk menciptakan lubang di pertahanan Arsenal sebenarnya menurut gue. Cuman ya nggak ada salahnya juga memberikan kesempatan buat Kiwior yang tentunya pemain itu kalau dicadangin dalam waktu pas ya, kalau pas kemudian dimainkan dia akan meledak. Dia punya daya ledak yang bisa dimanfaatkan menjadi positif, dan itu dilakukan kemarin. Tampilnya cukup baik Kiwior. Kemudian di lini tengah yang dirubah tuh satu kan, kalau lu ingat video gua kemarin, gua kan menitik beratkan kepada Partey ya, karena Partey ini selain memang juga karena kekalahan taktik dari Arteta dan atas Guardiola, tapi juga Partey memang berapa kali kurang konsentrasi menjaga pergerakan Kevin De Bruyne, kalah lari entah ada masalah apa, sehingga dan ini dia seorang pemimpin berani melakukan perubahan ketika memang harus dibutuhkan. Padahal kan kalau kita pikir-pikir Partey kan pemain yang sangat penting sebenarnya, tapi ya kadang-kadang pemain juga nggak bisa selalu 100% selalu di level tertinggi. Kalau lu main PS juga kadang-kadang kan pemainnya kan apa namanya itu putih ya, turun ke bawah. Nah, itu kan natural. Jadi pemimpin itu seperti itu. You decide, you divide. Ketika lu memutuskan ya pasti ada yang nggak senang, pasti ada yang terpecah, tapi pada akhirnya yang dilihat adalah hasil akhir ya, bukan permainan cantik dan sebagainya. Nah, Jorginho kemarin juga tampil gokil, keren banget, dan juga ada alasan yang kedua nih teman-teman nih. Karena Jorginho ini pasti kan paham permainan Chelsea, karakter Chelsea, walaupun nggak semua ya. Dan dia di situ berhasil mengcover lini tengah Chelsea yang dia double pivotnya Kante dan juga Kovacic ya, walaupun Kovacic lepas sekali asisnya kepada Madueke. Nah itu kemudian kanan kirinya Saka dan Odegaard, dan luar biasa tiga gelandang Arsenal itu kemarin tampil sempurna menurut gua. Saka ngasih 1 asis, Odegaard 2 gol, dan juga Jorginho menjaga keseimbangan. Keren banget, dan mungkin ini akan dipertahankan oleh Arsenal saat nanti menghadapi Newcastle tanggal 7 Mei. Hari apa itu ya? Sekarang tanggal 3, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, jam 22.30. Gua rasa ini akan dipertahankan 3 gelandang ini, kemungkinan besar, karena tampilnya bagus banget. Dan memang seperti apa yang dikatakan Arteta juga setelah preskon, dia akan fokus untuk melawan Newcastle. Oke, kita naik sedikit ke depan. Di depan itu yang dia rubah. Nah, ini dia Trossard. Mungkin teman-teman juga setuju ya. Berapa kali gue bingung kok. Menurut gue ada timing yang pas untuk menurunkan Trossard instead Martinelli. Dan ternyata dia menurut gue kemarin itu memberikan banyak perubahan ya. Berapa kali dia ngacak-ngacak pertahanan dari Chelsea.
Kemarin juga lawan Newcastle waktu lawan City dia juga waktu dimasukin kan langsung bikin apa namanya banyak banyak perubahan lah, termasuk asisnya ke Rob Holding ya, walaupun itu asis nggak sengaja, tapi bagus lah pemain ini. Ini yang gue bilang, ini pembelian pemain yang sangat penting sebenarnya, paling penting malah menurut gua. Ya, apalagi kalau kita berkaca bandingannya dengan Mudryk yang tadinya mau dibeli Arsenal lah. Itu parah banget dan kemarin dia main juga ya gitu-gitu aja lah, lu tau lah Modric seperti apa. Ya walaupun kemarin ada insiden sedikit ya, ada apa tuh laser warna hijau ke mukanya dia. Ini aja lah gimmick. Ya kemudian Gabriel Jesus juga kemarin juga cakep seperti biasa. Ya mungkin karena ada Trossard itu tadi ya. Karena gue lihat dari sejak Trossard datang itu konektivitas dia dengan Jesus itu sangat baik, bukan cukup baik. Hanya kita tahu Jesus sempat cedera sehingga akhirnya istilahnya orang yang baru jatuh cinta kemudian agak sedikit harus long distance. Nah, kemudian ketika dipasangkan kembali kemarin ternyata tune in ya, dan Jesus akhirnya lebih eksplosif, ngacak-ngacak, dan termasuk dia menyumbangkan 1 gol. Ya kalau untuk Chelsea gua rasa nggak usah dibahas, paling cuma satu golnya. Nah ini dia, golnya juga ada kaitannya dengan catatan yang gue bilang tadi untuk Arsenal. Jadi golnya Madueke ini sebenarnya pure lagi kembali kesalahannya Zinchenko. Ini sangat disayangkan menurut gue, pemain yang seharusnya paling diharapkan memberikan kenyamanan dan juga kepastian ya, karena dia punya pengalaman selama di City. Tapi kemarin justru dia bengong ketika mengcover mudah-mudahan gue ada fotonya ya, di kirinya itu Madueke. Tapi dia kemudian terlalu terfokus kepada di depannya, kemudian Kovacic lambung kasih ke daerah kosong di belakang, Madueke lari dari belakang muterin sedikit gitulah, ya akhirnya gol 3-1 ya. Untung, nah ini catatan gua, untung kemarin taktik dan strateginya Arteta itu bagus. Kenapa? Artinya ketika mereka sudah unggul 2-0 atau 3-0, sudah unggul 2-0, kemudian mereka ngatur irama. Ya nggak ujuk-ujuk, nggak lengah, nggak kayak kemarin kan berapa kali kena counter kan, itu gara-gara itu apa namanya terlalu naif. Nah kemarin itu lebih taktis, lebih cerdik ya, apalagi setelah 3-0 turun minum. Wah ini kalau kena comeback juga ini keterlaluan nih, berarti terlalu goblok nih Arteta nih ya. Gue jarang-jarang menggunakan kata itu, dan ternyata dia tidak goblok. Begitu masuk kedua lu lihat temponya langsung turun drastis. And it happens, City pun dengan Guardiola juga kadang-kadang seperti itu. Why not gitu, nggak ada yang salah, itu strategi ya. Tapi jangan merasa apa namanya karena dominan atau superior hantem terus akhirnya malah dimanfaatkan dan jadi bisa kena comeback. Jadi kemarin keren Arteta, strateginya berjalan dengan baik, taktiknya juga oke. Ada kebobolan 1 itu karena kesalahan individu. Menurut gue secara strategi Arsenal kemarin memang menang luar dalam lah, dan ya nggak heran Chelsea memang juga lagi hancur. Dan ini sedikit trivia, catatan yang menarik. Jadi ini untuk keempat kalinya dalam semusim Arsenal bisa mengalahkan Chelsea 2 kali. Ya karena kalau kita tahu dalam rentetan di era Premier League, terutama sejak eranya Roman Abramovich ya, Arsenal tuh selalu dibawa bayang-bayang Chelsea, baik secara hasil akhir maupun juga dalam transfer pemain ya. Kita tahu berapa kali Arsenal harus dalam tanda kutip menyerahkan pemain terbaiknya ke Chelsea dan justru akhirnya menjadi momok, salah satunya Ashley Cole. Oke, mungkin itu dulu pemaparan dari gua, dan di saat yang bersamaan gua nggak tahu ngeluarin video ini jam berapa. Nanti juga ada video preview tim nasional Indonesia menghadapi Myanmar untuk besok, ada kuis, ada hadiahnya, pulsa 500.000. Jadi lu tonton video gua yang 2 terakhir inilah, agak berbarengan gua uploadnya ya. Oke, terima kasih, semoga kalian tetap sehat, dan jangan lupa subscribe, like, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video gua terbaru. Apapun aktivitas kalian, semoga dalam kondisi sehat dan juga happy. Ciao.